Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu soal yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir sehingga kalian mampu memahami soal ini dengan baik. Seperti itu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Nah, soalnya seperti apa? Saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, ini soalnya. Seperti yang bisa kalian baca, ada sebuah soal tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Bunyi soalnya seperti ini. Hitunglah nilai limit dari limit 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15 per x kuadrat ditambah x dikurangi 12 untuk x mendekati 3. Seperti itu. Nah, saya tulis terlebih dahulu soalnya. Soalnya adalah limit 3x kuadrat dikurangi 4 x dikurangi 15 per x kuadrat ditambah x dikurangi 12 untuk x mendekati 3. Nah, sesuai dengan langkah yang sudah kita sepakati bahwa langkah pertama kita dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar adalah kita substitusikan terlebih dahulu. Siapa yang kita substitusikan? Karena di sini x mendekati 3, maka kita asumsikan bahwa x-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita substitusikan x sama dengan 3 ke fungsi yang ada ini. Fungsinya yaitu fungsi 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15 per x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Seperti itu. Sehingga kita dapati 3x kuadrat dia berubah menjadi 3x-nya kita ganti dengan bilangan 3 kuadrat dikurangi 4x. 4x berarti 4 dikalikan dengan x-nya tadi diganti dengan bilangan 3 dikurangi 15 per x kuadrat. X kuadrat berarti berubah menjadi 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 12 seperti ini. Nah, selanjutnya 3 kali 3 kuadrat. 3 kuadratnya itu adalah 9, berarti 3 dikalikan 9 dikurangi 4 dikali 3 dikurangi 15 per 3 kuadrat itu 9 ditambah 3 dikurangi 12. Sehingga 3 kali 9 itu adalah 27 dikurangi 12 dikurangi 15 per 9 ditambah 3 dikurangi 12 sehingga kita peroleh 27 dikurangi 12 dikurangi 15 hasilnya adalah 0 per 9 tambah 3 itu 12 dikurangi 12 berarti sama dengan 0. Sehingga kita dapati ketika kita melakukan substitusi x sama dengan 3 ke fungsi ini ternyata didapati bentuk 0 per 0. Sedangkan kita tahu 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Sehingga di sini karena kita dapati bentuk tak tentu, berarti kita lanjut pada langkah yang kedua. Di langkah yang kedua seperti kita ketahui juga, kita diminta untuk memilih. Kita akan menggunakan pemfaktoran atau mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, untuk menentukan pilihan itu, kita lihat fungsinya. Apakah fungsinya itu berbentuk akar atau tidak. Kalau berbentuk akar berarti kita melakukan perkalian dengan
sekawannya. Tetapi kalau tidak, berarti cukup dengan melakukan pemfaktoran untuk menyederhanakannya. Nah, karena di sini bentuknya bukan akar, maka secara otomatis kita melakukan pemfaktoran untuk menyederhanakan. Nah, bagi kalian yang masih belum paham dengan bagaimana toh cara melakukan pemfaktoran bentuk kuadrat seperti ini, kita akan bahas pada sesi berikutnya, seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang soal limit fungsi aljabar bentuk tak tentu tadi, kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu bagaimana cara untuk memfaktorkan bentuk kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena yang ingin kita faktorkan adalah bentuk aljabar dengan bentuk kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka secara otomatis seperti yang bisa kalian baca, kita melakukan pemisalan, yaitu kita misalkan kita punya sebuah bentuk aljabar, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dari bentuk aljabar itu saya yakin kalian semua akan bertanya-tanya, siapa itu A, siapa itu B, dan siapa itu C. Jadi A, B, C itu merupakan sembarang bilangan. Seperti itu. Nah, dari situ maka bisa kita simpulkan. Kita punya nilai A, kita juga punya nilai B, dan kita juga punya nilai C. Nah, nilai A, B, dan nilai C inilah yang akan kita gunakan untuk mencari faktor-faktor dari bentuk kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c, seperti itu. Nah, dari pemisalan tadi, di mana kita misalkan kita punya sebuah bentuk aljabar yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, untuk menentukan faktor-faktornya, maka kita harus mencari dua buah bilangan, di mana dua buah bilangan itu kalau kita kalikan maka hasilnya sama dengan hasil kali antara bilangan A bagian depan ini dikalikan dengan bilangan C. Saya ulangi kembali. Jadi untuk menentukan faktor-faktornya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah silakan cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya sama dengan hasil kali antara bilangan A ini yang bagian depan dikalikan dengan bilangan yang paling belakang. Nah, setelah itu dua bilangan itu juga apabila kita jumlahkan itu hasilnya sama dengan si bilangan B. Seperti itu. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Jadi gini, misalkan dua bilangan itu kita asumsikan T sama U. Ketemunya adalah T sama U. Nah, setelah didapati T dan U itu, kita misalkan kembali, misalkan kita punya faktornya yaitu Px ditambah Q dikali dengan R X ditambah S, seperti ini. Nah, ketika kita melakukan perkalian seperti ini, kita misalkan Px plus Q ini sebagai faktor yang pertama, sedangkan Rx ditambah S ini sebagai faktor yang kedua. Nah, siapa itu P dan siapa itu R? Jadi P dan R itu didapati dari mana? Didapati kalau seandainya P dikalikan dengan R, ini nanti hasilnya harus sama dengan A ini. Karena ini tadi kita dapati dari bentuk aljabar ini. Pak, terus bentuk ini itu cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya seperti ini. P ini dikalikan dengan S, kalau kita kalikan P dikali S, dia hasilnya harus salah satu dari diantara T dan U ini. Misalkan T.
Nah, kalau jauh dengan jauh ini ketemunya T, berarti yang dekat ini sisanya. Dekat dengan dekat kalau kita kalikan, berarti Hi ini kalau dikalikan dengan R, hasilnya sisanya tadi siapa? Sisanya adalah U. Saya ulangi kembali. Jadi begini. Untuk menentukan faktor dari suatu bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, berarti yang jauh kalau dikalikan dengan jauh itu hasilnya adalah salah satu ini dekat dengan dekat, hasilnya sisanya seperti itu. Nah, saya yakin dari penjelasan saya ini banyak di antara kalian yang masih belum paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena apa? Ini hanya sebatas teori. Akan lebih jelas kalau seandainya kita coba dalam sebuah soal tertentu. Maka dari itu, saya akan mencoba untuk menunjukkan sebuah soal yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk menentukan faktor dari suatu bentuk kuadrat. Seperti yang bisa kalian baca, ada sebuah contoh seperti ini. Tentukan faktor dari 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8. Ada sebuah soal seperti itu. Jadi kita diminta untuk mencari faktornya. Saya tuliskan terlebih dahulu soalnya. Di situ berarti 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8. Nah, dari bentuk aljabar itu maka kita dapati A-nya, A tadi kan yang paling depan, berarti 3, B-nya itu adalah 10, dan C-nya, ingat C-nya itu bukan 8, C-nya itu utuh, berarti min 8. 10 ini pun sebenarnya ya plus 10, jadi ini satu bagian. Jadi kita dapati, saya ulangi kembali, kita dapati dari 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8, kita dapati A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu sama dengan 10, C-nya itu sama dengan negatif 8. Nah, setelah itu kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya sama dengan tadi depan dikali belakang. Berarti depannya itu adalah 3 dikalikan dengan 8. Negatif 8. 3 dikali negatif 8 berarti kita dapati negatif 24. Ini tadi kan A dikali C, seperti itu. Kalau dikalikan dua bilangan itu hasilnya sama dengan negatif 24. Kalau ditambahkan itu hasilnya sama dengan B-nya. B-nya berarti 10. Nah, ketika kalian diminta untuk mencari dua bilangan itu, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian kerjakan yang atas dulu. Kalian cari terlebih dahulu dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 24. Kalian data. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita mulai, kan di sini negatif 24. Berarti negatif 24 berarti salah satu bilangan itu pasti negatif. Kalau hasil di sini positif, berarti dua bilangan itu pasti positif atau dua bilangan itu sama-sama negatif. Karena ini negatif, berarti salah satu pasti negatif. Kita mulai dari yang terkecil, min 1 dikalikan dengan 24, kemudian min 2 dikalikan dengan yang hasilnya min 24 berarti 12, min 3 dikalikan dengan berapa? 8, kemudian min 4 dikalikan dengan 6, min 6 itu dikalikan dengan 4, min 8 kita kalikan dengan 3, min 12 kita kalikan dengan 2, dan yang terakhir adalah min 24 dikalikan dengan 1, seperti ini. Nah, setelah kita data atau kita dapati bentuk-bentuk yang apabila kita kalikan itu hasilnya sama dengan negatif 24, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita cari dua bilangan yang apabila
ditambahkan hasilnya sama dengan 10. Dari mana? Dari bilangan-bilangan yang kita dapati ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan negatif 1 ditambah dengan 24, itu kan hasilnya 23. Berarti bukan. Negatif 2 ditambah 12, hasilnya adalah 10. Berarti sama. Nah, karena sama berarti kemungkinannya adalah dua bilangan itu, bilangan yang pertama adalah negatif 2 dan bilangan yang kedua adalah 12. Seperti ini. Nah, apakah selesai sampai di sini? Tidak. Selanjutnya kita buat bentuk yang seperti ini. Nah, kita akan selesaikan yang bagian depannya dulu. Bagian depan tadi kita ketahui depan dikali depan hasilnya harus sama dengan bagian depan bentuk aljabar yang kita punya tadi, 3x kuadrat. Karena di sini 3x kuadrat, berarti di sini bisa kita tuliskan 3x berarti kurang x. Pak, kenapa kok 3x sama x? Karena 3x dikalikan dengan x itu hasilnya 3 kali 1, 3 x kali x kuadrat, atau dengan kata lain 3x dikali x itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita cari yang bagian belakang. Untuk mencari bagian belakang, maka yang kita lakukan, kita buat seperti ini dulu. Nah, berarti sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi, yang jauh dikalikan jauh itu hasilnya salah satu dari ini. Salah satu, tidak mungkin dua-duanya. Tinggal kita pilih. Karena di sini bilangan 3 dikali berapa yang hasilnya salah satu dari ini. Mana tadi? Sini. Nah, sekarang kita coba cermati. Bilangan mana yang bisa dibagi sama 3? Min 2 atau 12? Karena yang bisa dibagi dengan 3 adalah 12, maka di sini kita pilih 12. 3 kali berapa yang hasilnya sama dengan 12. Kita tahu 3 kali 4 lah yang hasilnya sama dengan 12. Maka dari itu di sini kita tulis plus 4. Sekarang tinggal sisanya. Sisanya berarti ini 1. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya tadi sisanya siapa? Negatif 2. Berarti 1 kali berapa yang hasilnya negatif 2. Tentu di sini adalah negatif 2. Berarti negatif 2 kita masukkan ke sini. Negatif 2. Nah, dari situ bisa kita dapati faktor dari 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8 itu adalah 3x dikurangi 2 dikali x ditambah 4. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal limit yang kita miliki tadi. Seperti yang sudah diketahui di awal tadi bahwa kita punya sebuah soal, yaitu kita diminta untuk menentukan nilai limit dari sebuah fungsi, yaitu 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15 per x kuadrat ditambah x dikurangi 12 untuk x mendekati 3. Nah, ketika kita melakukan penyelesaian dengan langkah yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara substitusi, ternyata didapati hasilnya sama dengan 0 per 0. Di mana 0 per 0 itu seperti kita ketahui, dia merupakan bentuk tak tentu. Sehingga kita lanjut pada langkah yang kedua. Di langkah kedua, karena di sini bentuknya adalah bentuk biasa, di mana di dalamnya tidak ada akar, maka kita melakukan pemfaktoran. Berarti di sini karena di bagian pembilang ataupun penyebut dia memiliki kuadrat, maka semuanya harus kita faktorkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang bagian pembilang. 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15. Kita cari faktornya siapa saja. Nah, dari 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15, di situ didapati nilai A-nya itu sama dengan
3, B-nya sama dengan negatif 4, sedangkan C-nya itu sama dengan negatif 15. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati nilai A, B, dan C-nya, langkah selanjutnya adalah kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan, itu hasilnya sama dengan hasil kali A dan C. A-nya di sini 3, C-nya itu negatif 15. Berarti sama dengan negatif 45. Berarti kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya sama dengan negatif 45. Dan juga bilangan itu kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan si B. B-nya di sini diketahui negatif 4. Nah, tadi langkah pertama yang kita lakukan ketika kita pengen mencari dua bilangan tersebut adalah kita data terlebih dahulu. Bilangan-bilangan berapa sih yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan negatif 45? Karena di sini ada negatif, berarti salah satu bilangannya pasti negatif. Kita mulai dari yang paling kecil, negatif 1 kali 45. 2 tidak bisa. Berarti langsung negatif 3 dikali 15. Kemudian negatif 5 dikali 9. Kemudian negatif 9 dikali 5. Kemudian negatif 15 dikali 3. Yang terakhir adalah negatif 45 dikali 1. Nah, dari sini sudah kita dapati bilangan-bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 45. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan dari bilangan-bilangan ini, dari hasil perkalian ini, mana toh yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 4. Kita coba cermati. Negatif 1 ditambah 45 itu 44. Negatif 3 berarti bukan. Negatif 3 kalau seandainya ditambahkan 15 itu hasilnya 12, berarti juga bukan. Nah, sekarang negatif 9 negatif 5 kalau ditambahkan 9 itu hasilnya sama dengan 4. 4 ya. Tapi di sini yang diminta adalah negatif 4, berarti bukan. Sekarang negatif 9 kalau ditambahkan dengan 5 itu hasilnya adalah negatif 4. Berarti sesuai ya. Berarti kemungkinan dua bilangan tersebut adalah negatif 9 dan 5. Saya tuliskan dulu, berarti di sini negatif 9, sini 5. Ini negatif 9, sini juga 5. Nah, setelah kita dapati dua bilangan itu, kita buat bentuk seperti ini. Kita ingin mencari dua faktornya. Nah, sekarang coba kalian cermati bentuk kuadratnya. 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15. Nah, seperti kita ketahui, dua suku yang paling awal itu kalau dikalikan pasti hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Berarti bisa kita simpulkan dua suku awal ini pasti yang pertama adalah 3x, sedangkan yang di sini adalah x, karena 3x dikali x pasti hasilnya adalah 3x kuadrat. Nah, untuk menentukan suku yang lain, maka kita buat seperti ini. Kita ambil bilangan yang depan saja, atau koefisiennya saja. Nah, di sini berarti 3 dikali berapa yang hasilnya salah satu dari ini. Min 9 atau 5. Ini ya. 3 dikali berapa yang hasilnya min 9 atau 5. Nah, yang bisa dibagi dengan 3 itu adalah min 9. Berarti di sini adalah min 9. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya min 9. Tentu 3 dikalikan dengan min 3. Berarti di sini bisa kita tuliskan negatif 3. Karena yang kita butuhkan tadi kan jauh sama jauh. Sekarang kita cari yang dekat sama dekat.
yang dekat sini, karena di sini tidak ada angkanya, berarti kita tulis 1 ya. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya tadi sisanya, karena negatif 9 sudah kita pakai, berarti sisanya adalah 5. 1 dikali berapa yang hasilnya 5, tentu dikali dengan 5. Berarti di sini kita buat plus 5. Sehingga kita peroleh untuk 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15 itu sukunya adalah 3x ditambah 5 dikalikan dengan 1x dikurangi 3, seperti itu. Itu untuk faktor dari 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15. Nah, sekarang untuk faktor dari yang ini, x kuadrat ditambah x dikurangi 12, caranya sama. Dari bentuk kuadrat ini maka kita dapati A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu juga sama dengan 1, sedangkan C-nya ini adalah negatif 12. Selanjutnya kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya sama dengan hasil kali antara A dengan C. A-nya itu 1 dikali C-nya yaitu negatif 12. Sehingga didapati nilainya yaitu negatif 12. Berarti kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya sama dengan negatif 12. Dan dua bilangan itu kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan si B. B-nya yaitu 1. Nah, kita data terlebih dahulu. Karena di sini min 12 berarti salah satu pasti ada yang negatif. Berarti kita mulai dari yang paling kecil. Negatif 1 dikali 12. Negatif 2 dikali 6. Negatif 3 dikali dengan 4, negatif 4 dikali dengan 3, negatif 6 dikali dengan 2, negatif 12 dikali dengan 1. Nah, setelah kita dapati hasil perkalian ini yang menghasilkan nilai negatif 12, langkah selanjutnya adalah kita tentukan mana yang kalau seandainya dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Negatif 1 ditambah 12 itu 11. Berarti bukan. Negatif 2 kalau ditambah 6 itu hasilnya sama dengan 4. Padahal di sini 1 berarti bukan. Nah, negatif 3 kalau ditambahkan 4 hasilnya adalah 1. Sama ya berarti. Berarti kemungkinannya adalah ini. Berarti dua bilangan itu adalah negatif 3 dan 4. Di sini juga negatif 3 dan 4 seperti ini. Nah, setelah kita temukan dua bilangan itu seperti biasa kita buat kurungnya terlebih dahulu. Kita tentukan suku yang awal karena di sini x kuadrat, berarti di sini kita buat x, di sini juga kita buat x. Seperti itu. Nah, sekarang jauh kalikan jauh, dekat kalikan dengan dekat. Karena di sini 1 berarti 1 kali berapa yang hasilnya? Karena di sini 1, bebas. Mau pilih atau pakai yang negatif 3 atau 4 monggo. Kita buat misalkan negatif 3 dulu. Negatif 3. Berarti 1 kali berapa yang hasilnya negatif 3? Tentunya negatif 3. Berarti di sini kita buat negatif 3. Sedangkan sini sisanya. Ini berarti 1. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya sisanya tadi siapa? Sisanya adalah 4. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 4. Berarti 1 kali 4. Berarti 4 ini kita tuliskan di sini. 4-nya kan positif, berarti plus 4. Jadi untuk x kuadrat ditambah x dikurangi 12 itu faktornya adalah x ditambah 4 dikali x dikurangi 3. Seperti itu.
Nah, setelah kita dapati faktornya, maka langkah selanjutnya adalah kita tuliskan faktor-faktor itu atau kita ubah bentuk limitnya dalam bentuk faktor. Berarti kita dapati limit tadi untuk 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15. Tadi kita dapati faktornya adalah 3x ditambah 5 dikalikan dengan 1x dikurangi 3, bisa kita tulis x dikurangi 3 ya, per untuk x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Tadi kita ketahui faktornya adalah x ditambah 4 dikalikan dengan x dikurangi 3 untuk x mendekati 3. Nah, coba kalian cermati, di bagian pembilang ada perkalian dengan x dikurangi 3. Di penyebut juga sama, ada perkalian dengan x min 3. Ini bentuknya per, sehingga bisa kita coret. Nah, karena bisa kita coret, sehingga menghasilkan fungsi baru, yaitu 3x ditambah 5 per x ditambah 4. Sehingga didapati limit baru, yaitu limit 3x ditambah 5 per x ditambah 4 untuk x mendekati 3. Nah, selanjutnya silakan kalian substitusikan, karena di sini x mendekati 3, maka kita asumsikan bahwa x-nya itu sama dengan 3, sehingga substitusikan x sama dengan ke fungsi ini. Sehingga kita dapati 3x berarti 3 dikalikan dengan tadi kita substitusikan x sama dengan 3 ya. Berarti 3x berarti 3 dikalikan dengan 3 ditambah 5 per x ini kita ganti dengan 3 ditambah 4. Sehingga kita peroleh 3 kali 3, 9 ditambah 5 per 3 tambah 4. 9 tambah 5 itu adalah 14 per 3 tambah 4 itu 7. 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, ternyata limit 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15 per x kuadrat ditambah x dikurangi 12 untuk x mendekati 3, ternyata hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.